Dimulai dari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati di sini Pak Iman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dan yang saya cintai teman-teman semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama di perkuliahan online pada hari ini dengan keadaan sehat. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kelompok satu dari kelas 2024 ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 kelas 2024I akan mempresentasikan analisis tindak pidana korupsi Bupati Sidoarjo yang beranggotakan saya sendiri Solidina Aldani dengan NIM 145, Zara Megatirta dengan NIM 067, dan Muhammad Faisal dengan NIM 124. Next. Nah, kronologi terjadinya tindakan korupsi oleh Bupati Sidoarjo ini, Gus Mudlor atau ex-Bupati Sidoarjo resmi ditahan KPK karena kasus pemotongan intensif ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo pada Selasa 7 April 2024. Gus Mudlor diduga telah mengeluarkan putusan Bupati untuk melegalkan pemotongan intensif tersebut. Selain itu, diduga juga telah menandatangani surat keputusan untuk 4 triwulan selama tahun anggaran 2023 sebagai dasar pencairan dan intensif pajak di daerah di BPPD. Nah, Gus Mudlor melalui Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, dan Kasubag Umum BPPD, Siskawati, diduga memerintahkan pemotongan sejumlah dana intensif yang diterima pegawai BPPD. Besaran potongan tersebut sebesar 10-30% sesuai dengan besaran yang diterima. Ari Suryono kemudian memerintahkan Siskawati untuk menyerahkan dana intensif yang dipotong secara tunai yang koordinasinya dilakukan oleh bendahara di 3 bidang pajak daerah. Langkah ini diambil supaya terkesan tertutup. Next. Jenis tindakan korupsi yang dilakukan oleh ex-Bupati Sidoarjo ini, kasus tersebut termasuk dalam penyalahgunaan wewenang karena dilakukan pada saat ada di dalam jabatan. Perbuatan inti yang dilakukan Gus Mudlor adalah pemotongan intensif ASN dengan mengeluarkan surat putusan Bupati untuk melegalkan pemotongan intensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai pasal Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Pasal UU Tipikor yang sesuai dengan kasus tersebut yaitu pasal 12F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini sesuai dengan kasus tersebut karena unsur-unsur pasal 12F yang terpenuhi. Yang pertama, subjek hukum, pelaku merupakan seseorang penyelenggara negara atau bupati. Yang kedua, ada tindakan meminta atau memotong. Nah, dalam kasus ini berupa pemotongan gaji intensif ASN. Yang ketiga, dilakukan dalam masa jabatan. Yang keempat, seolah-olah ada kewajiban, yaitu pegawai ASN diposisikan seakan-akan wajib menyerahkan sebagian intensifnya. Selanjutnya analisis kasus. Yang pertama, korupsi pada sektor pendapatan. Sungguh sangat ironis ketika korupsi ini terjadi di lembaga yang bertugas
mengumpulkan pendapatan daerah. Hal ini termasuk merusak moralitas ASN yang seharusnya bekerja berdasarkan prestasi intensif. Yang kedua, relasi kuasa. Kasus ini memperlihatkan kuatnya relasi hierarki di mana bawahan diduga menjadi operator untuk mengumpulkan dana bagi pemimpin tertinggi. Yang ketiga, prosedur hukum. Nah, meskipun sangat mengajukan pra peradilan, gugatan Gus Mudlor ini ditolak oleh Perdana Menteri, Pengadilan Negeri Jaksel, yang prosedur penetapan tersangka oleh KPK telah dinilai sah secara hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis kasus yang keempat, yakni status saat ini. Saat ini Gus Mudlor telah ditahan dan menjalani proses persidangan. Statusnya sebagai bupati dinonaktifkan sesuai regulasi UU Perda untuk fokus pada proses hukum yang berjalan. Nah, penilaian akhir mengenai bersalah atau tidaknya tetap bergantung pada pembukaan alat bukti, yakni saksi dan dokumentasi di Pengadilan Tipikor. Lalu ada analisis kasus jika saya jadi dalam kasus korupsi pemotongan intensif ASN yang dilakukan oleh Gus Mudlor, ex Bupati Sidoarjo, jika saya menjadi hakim dan perbuatan tersebut terbukti ada instruksi langsung dan hasil korupsi dinikmati secara pribadi dalam jumlah besar, vonis di kisaran 6 hingga 9 tahun, sering dianggap sebagai jalan tengah yang tegas bagi seorang kepala daerah. Adapun hukuman tambahan berupa denda sebesar 200 juta hingga 1 miliar rupiah dan terdakwa wajib mengembalikan jumlah uang yang telah dikorupsi. Jika tidak dibayar, harta bendanya disita atau hukuman penjaranya ditambah. Selain itu, hak politiknya sebagai seorang bupati dicabut. Dengan ini bertujuan untuk menjaga integritas institusi demokrasi dari pelaku korupsi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Dan dari moderator sendiri membatasi satu pertanyaan untuk ini, satu persentase. Sepertinya tidak ada yang tanya moderator. Jadi dilanjut saja. Baik, kita lanjut saja ke kelompok 2.
Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan kasus korupsi Bupati Ponorogo dengan anggota saya sendiri Diva Meruyana, NIM akhir 058, kemudian Juvita Naomi dengan NIM akhir 059, dan Diva Fayazaliandi dengan NIM akhir 134. Next. Nah, pada beberapa bulan terakhir terdapat kasus Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, didakwa menerima suap senilai total 1,85 miliar dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar 5,57 miliar. Di mana di sini gratifikasi jabatannya berhubungan dengan penyuapan sebagai Direktur Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono, Kabupaten Ponorogo. Lebih jelasnya terdapat pada berita next. Pada berita Jakarta CNN Indonesia. Beliau telah melakukan sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur pada bulan April. Sugiri hadir di persidangan bersama 2 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dan mantan Direktur RSUD Dr. Harjono, yaitu Dr. Yunus Mahatma. Dakwaan pertama, Sugiri bersama Sekda Kabupaten Ponorogo, yaitu Agus Pramono, dituntut dalam berkas terpisah. Didakwa menerima suap senilai 900 juta dalam kurun waktu Februari 2021 sampai 7 November 2025. Nah, uang tersebut diterima dari Yunus Mahatma, Direktur RSUD, yang dituntut dalam berkas terpisah yang diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 800/405/405/10/2022 tanggal 11 Februari 2022 untuk periode 2022 hingga 2027, terdakwa Bupati Ponorogo atau Sugiri Sancoko bersama Sekda Agus Pramono turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya berjumlah 900 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Direktur Rumah Sakit atau Yunus Mahatma, ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Next. Nah, menurut jaksa, penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan Sugiri sendiri dan Agus sebagai penentu dalam kepengurusan jabatan untuk mempertahankan dan memperpanjang masa jabatan Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Angka 4 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Pasal 67 huruf E dan Pasal 71 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Nah, Sugiri didakwa melanggar Pasal 12 huruf A junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, atau Pasal 606 ayat 2 junto Pasal 20 huruf C junto Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Next. Identifikasi jenis tindak pidana korupsi. Apakah termasuk suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau lainnya? Pada kasus Bupati Ponorogo ini termasuk suap dan gratifikasi karena ia didakwa menerima uang senilai miliaran rupiah terkait pengurusan jabatan
proyek RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan gratifikasi selama tahun 2021 hingga 2025. Nah, suap sendiri adalah pemberian atau janji berupa uang, barang, fasilitas kepada seseorang, biasanya pejabat dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan agar menguntungkan pemberi. Contohnya memberi uang kepada petugas agar meloloskan sesuatu yang seharusnya tidak lolos. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, bisa berupa uang, hadiah, diskon, komisi, tiket, fasilitas, dan lainnya yang diterima oleh pejabat atau pegawai. Tidak semua gratifikasi itu salah, tetapi bisa menjadi pelanggaran jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti kasus Bupati Ponorogo. Nah, suap jelas-jelas untuk mempengaruhi langsung atau melanggar hukum. Kemudian gratifikasi pemberian umum bisa legal atau ilegal tergantung situasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perbuatan inti yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan perkembangan kasus hukum terbaru hingga April 2026, perbuatan ini yang dilakukan oleh Sugiri Sansoko, Bupati Ponorogo nonaktif, adalah menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan jabatan serta proyek di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Berikut merupakan incian perbuatan inti tersebut. Yang pertama, menerima uang suap pengurusan jabatan. Sugiri Sansoko didakwa menerima uang dari Yunus Mahatma, yaitu Direktur RSUD, untuk mempertahankan jabatannya. Nah, penyerahan uang dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk melalui perantara, ajudan, dan kerabat Sugiri. Yang kedua, menerima fee proyek RSUD. Diduga menerima fee 10% dari proyek kerjaan di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar yang diberikan oleh rekannya, yaitu Sucipto, melalui Yunus Mahatma dan diteruskan ke Sugiri. Yang ketiga, menerima gratifikasi. Jadi didakwa menerima uang gratifikasi lain dari pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo selama periode 2023 dan sampai 2025. Yang keempat, melakukan suap menyuap. Sugiri bertindak bersama sekretaris daerah, yaitu Agus Pranomo, untuk mengatur mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Atas perbuatan tersebut, Sugiri Sansoko didakwa melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 atau pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Next. Maka dari itu, pasal yang relevan adalah UU Tipikor yang menurut tepat digunakan. Sugiri didakwa melanggar pasal 12 huruf A Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor atau pasal 606 ayat 2 Jungto pasal 20 huruf C Jungto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab dan Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Next. Selanjutnya ada alasan mengapa pasal tersebut relevan. Karena yaitu pasal 12 huruf A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Pasal 18, pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak. Penutupan seluruh sebagian perusahaan atau pencabutan seluruh sebagian hak tertentu. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada pasal 606 ayat 2, tindak pidana suap yang berkaitan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selanjutnya pasal 20 huruf C mengatur subjek hukum tindak pidana korporasi.
Yang terakhir pasal 126 ayat 1, yaitu mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Kasus yang menggunakan kombinasi pasal ini biasanya melibatkan suap, pemerasan, atau gratifikasi dalam jumlah yang sangat besar yang melibatkan oknum pejabat tinggi seperti contoh kasus dakwaan terhadap Bupati Ponorogo terkait suap dan gratifikasi. Selanjutnya akan dilanjutnya oleh teman saya. Yang berikut yaitu analisis sebagai hakim. Jadi, sebagai hakim dalam perkara tindak pidana korupsi ini, saya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tergolong berat karena yang pertama melibatkan penyalahgunaan jabatan sebagai seorang kepala desa. Yang kedua yaitu dilakukan secara berkelanjutan atau lebih dari sekali. Dan yang ketiga, nilai kerugian atau uang yang diterima itu mencapai miliaran rupiah. Dan yang keempat yaitu berdampak pada rusaknya sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Yang berikut yaitu keputusan hukuman. Jadi hukuman yang adil menurut saya adalah pidana penjara selama 12 sampai 15 tahun. Nah, hal ini karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur suap dan gratifikasi serta dilakukan secara sistematis. Next. Yang berikut pidana tambahan. Jadi selain pidana pokok perlu diberikan pidana tambahan berupa yang pertama yaitu denda sekitar 500 juta sampai 1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan. Yang kedua yaitu uang pengganti sebesar total uang yang diterima kurang lebih 7,4 miliar. Dan jika tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara tambahan. Yang ketiga yaitu pencabutan hak politik di mana dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman, tidak boleh mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik lagi. Dan yang berikut ada pertimbangan hakim. Yang pertama yaitu memberatkan. Satu, terdakwa adalah pejabat publik yang di sini adalah bupati. Yang kedua, merusak kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, dilakukan secara bersama-sama atau tidak sendirian. Yang berikut meringankan. Yang pertama, jika ada bersikap kooperatif di persidangan. Yang kedua, jika ada belum pernah dihukum sebelumnya. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Bisa dilanjutkan untuk kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan terkait analisis kasus kredit fiktif yang terjadi di Jombang. Oke, bisa next. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Febi Ramandia dengan NIM 065 dan rekan saya Nevanda Puspita Kartini dengan NIM 122 dan Florenta Sindu Safira dengan NIM 111.
Oke, di introduction, korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merusak keuangan negara, kepercayaan publik, dan integritas lembaga. Di mana kita tidak hanya memahami nilai moral, tetapi juga mampu menafsirkan dan menerapkan hukum positif dalam kasus nyata. Analisis kasus ini itu akan menghubungkan teori dengan praktik sehingga dapat melihat bagaimana Undang-Undang Tipikor bekerja dalam penegakan hukum. Selanjutnya, di sini kronologi kasusnya. Yang pertama, kasus kredit fiktif ini terjadi di BRI Unit Keboan Jombang antara tahun 2021 sampai 2024. Pegawai bank bernama Muhammad Insan Nur Cahim atau MIC meloloskan 11 pengajuan kredit mikro meskipun dokumen itu tidak memenuhi standar operasional. Nah, akibatnya banyak kredit yang macet dan menimbulkan kerugian pada negara. Pada 7 April 2026, Kejaksaan Negeri Jombang menahan MIC setelah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Audit BPKB memperkirakan kerugian negara mencapai 1,2 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita langsung ke identifikasi tindak pidana ini. Merupakan penyalahgunaan wewenang termasuk dalam perbuatan curang, dan perbuatan ini meliputi yang pertama, meloloskan kredit tanpa dokumen yang sah. Nah, meliputi data mereka memanipulasi data, membuat analisa palsu seolah nasabah layak menerima pinjaman. Nah, yang kedua, dia melakukan markup plafon kredit, menaikkan plafon kredit mulai dari 100 juta hingga 200 juta tanpa sepengetahuan nasabah. Nah, selisih dana tersebut diduga masuk ke kantong pribadi tersangka. Yang ketiga, ada sistem gali lubang tutup lubang. Nah, ia memberikan dana talangan kepada nasabah yang macet lalu mengajukan kredit baru dengan nilai yang lebih tinggi untuk menutupi ketunggakan lama. Next, kita ke pasal yang relevan. Ada pasal 3 UU Tipikor yang fokus ke poin C, penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya. Nah, penyalahgunaan ini merugikan keuangan negara. Juga sesuai dengan pasal 9 UU Tipikor yang mengulik tentang perbuatan curang dalam pengelolaan keuangan. Nah, kedua pasal ini yang telah tertera relevan karena pelaku ini sebagai pegawai bank BUMN memiliki kewenangan menilai kredit, namun kewenangan tersebut disalahgunakan untuk meloloskan kredit fiktif seperti itu. Next, ke dampaknya. Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara hingga 1 miliar lebih, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, serta menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tapi juga bisa terjadi di level pegawai biasa. Nah, penyelesaiannya saat ini kasus sudah masuk ke tahap penyidikan resmi. Pelaku ditahan di rutan kelas 2B Jombang selama 20 hari sejak 7 April 2026. Nah, Kenari Jombang menegaskan kerugian negara mencapai 1,2 miliar. Berkas perkara sedang dilengkapi dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Nah, ancaman hukuman sesuai UU Tipikor adalah penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 1 miliar. Selain itu, Kejaksaan juga menelusuri keterlibatan 11 debitur bermasalah yang menerima kredit fiktif. Selanjutnya, kita analisis lebih dalam dengan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu analisis hakim berdasarkan fakta kasus. Yang pertama itu, hakim dalam praktik akan mempertimbangkan pertama kerugian negara sebesar 1,2 miliar, ya cukup signifikan. Terus perbuatan berulang dilakukan selama periode 2021 sampai 2024. Selanjutnya status pelaku, yaitu pegawai bank, bukan pejabat politik. Selanjutnya sikap terdakwa, apakah kooperatif atau menghalangi proses hukum. Selanjutnya dengan dipertimbangkan ini, hukuman yang realistis adalah yang pertama, pidana penjara selama 6 sampai 10 tahun, masa dalam rentang pasal 3. Terus ada denda sebesar
250 sampai 500 juta dan uang pengganti sebesar 1,2 miliar sesuai dengan hasil audit BPKP. Dan hak politik itu tidak relevan. Next. Ancaman hukum menurut UU Tipikor itu ada pasal 3 UU Tipikor yang berisi penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimalnya 20 tahun serta denda minimal 50 juta maksimalnya 1 miliar. Dan pasal 9 UU Tipikor yaitu penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 50 juta. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 4 dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 membahas tentang kasus dari tindak pidana korupsi proyek peningkatan sarjana dan prasarana pengelolaan belanja modal SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017. Nah, di kelompok kami ada 3 anggota, yaitu yang pertama Balkis Adelia Maharani dengan NIM 090, yang kedua Sri Wayuni dengan NIM 113, lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Niken Mutiara dengan NIM 116. Oke, next slide. Nah, di sini ada tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu LT yang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 3 Februari 2026 dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Buana Jaya Surya.
Penahanan terhadap LT dilakukan selama 20 hari mulai dari 3 Februari hingga 22 Februari 2026 di cabang rutan kelas 1 Surabaya Kejati Jatim. Next. Lalu selanjutnya identifikasi jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki posisi sebagai pejabat pembuat komitmen, yaitu BPK, sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA). Seharusnya pejabat tersebut bertanggung jawab memastikan bahwa proyek berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Namun dalam kenyataannya, ia tetap mencairkan pembayaran proyek meskipun pekerjaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan proyek tersebut dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serah terima. Padahal secara faktual masih terdapat kekurangan baik dari segi kualitas maupun keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak digunakan untuk kepentingan negara, melainkan disalahgunakan untuk meloloskan pembayaran yang tidak sah. Next. Lalu ada persekongkolan atau kolusi. Persekongkolan dalam kasus ini terlihat dari proses tender yang tidak berjalan secara transparan dan kompetitif. Perusahaan PT Buana Jaya Surya yang dipimpin oleh LT tersebut memenangkan proyek, namun pekerjaan tersebut diduga sebenarnya berkaitan dengan JT yang merupakan kakak kandung LT. Hubungan keluarga ini mengindikasi adanya konflik kepentingan yang kuat sehingga besar kemungkinan proses tender telah dikondisikan sejak awal agar dimenangkan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, tender yang seharusnya terbuka, adil, justru menjadi formalitas karena pemenangnya telah ditentukan sebelumnya melalui praktik kolusi atau nepotisme. Jadi si pemilik PT ini sudah melakukan kayak melobi dengan saudaranya agar dimenangkan tendernya. Next. Lalu perbuatan yang merugikan yaitu keuangan negara. Yang pertama, proyek tidak sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang kedua, tetap dibayar penuh. Dan yang ketiga, menimbulkan kerugian negara sekitar 1.057,6 miliar. 157,6 miliar. Oke, next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pasal dalam Undang-Undang Tipikor yang sesuai dengan kasus korupsi pada kasus tersebut, yaitu beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 yang mana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain hingga merugikan keuangan negara dapat dipidana. Yang mana alasannya yaitu proyek sekitar 157,6 miliar ini berpotensi terjadi markup atau pengadaan fiktif yang merugikan negara. Selanjutnya ada pasal 3 yang mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang merugikan keuangan negara. Alasannya karena tersangka atau si LT ini menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga merugikan negara. Next slide. Lalu ada pasal 5 dan juga pasal 12 yang mengatur suap dan gratifikasi terkait jabatan. Alasan yang ada karena terdapat aliran dana atau suap dalam proses penunjukan rekanan atau pengadaan barang atau jasa. Lalu ada pasal 7 yang mengatur kecurangan dalam pemborongan atau pengadaan yang merugikan negara. Alasannya itu terdapat kecurangan dan pengaturan pemenangan tender dalam proyek Sarpras. Yang selanjutnya itu ada di pasal 8 tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggelapkan uang atau surat harga karena jabatannya dipidana. Alasannya karena dana proyek Sarpras dialihkan atau diambil untuk kepentingan pribadi sehingga termasuk penggelapan jabatan. Next slide.
Selanjutnya ada pasal 10 yaitu tentang perbuatan curang dalam penyerahan barang atau jasa dipidana. Alasannya yaitu karena terjadi keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian proyek. Lalu ada pasal 15 yang mana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dalam korupsi dipidana sama. Alasannya yaitu kasus ini melibatkan 5 pelaku yang berperan dalam proyek, menunjukkan adanya kerjasama atau pemufakatan dalam pelaksanaan korupsi. Dan ada pasal 18 yang mana selain pidana pokok, pelaku korupsi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, atau pencabutan hak tertentu. Alasannya karena kasus ini menimbulkan kerugian negara dari proyek 157,6 miliar, sehingga pelaku wajib mengembalikan kerugian melalui uang pengganti atau penyitaan aset. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, karena teman saya ada kendala jaringan, maka saya akan meneruskan penjelasannya, yaitu selanjutnya ada analisis sebagai hakim tindak pidana korupsi berdasarkan fakta kasus. Setelah mencermati fakta persidangan, kelompok saya menilai bahwa perbuatan para terdakwa kasusnya LT ini bersama pihak lain bukan sekedar kelalaian administrasi, melainkan tindakan struktur yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan rekayasa administratif. Yang pertama, yaitu A. Pertimbangan yudiris dan fakta. Beberapa fakta kunci yang memberatkan, yaitu yang pertama, persekongkolan dalam tender. LT memenangkan proyek melalui perusahaan yang terafiliasi dengan kakaknya, yaitu JT, yang menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan dan pengaturan pemenangan tender. Lalu ada juga pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Barang yang disediakan tidak memenuhi standar teknis, yang menunjukkan adanya niat untuk mengurangi kualitas demi keuntungan sendiri. Lalu yang ketiga, manipulasi progres pekerjaan 100%. Meskipun pekerjaan tidak selesai dengan baik dan terlambat, tetap dibuat seolah-olah selesai 100%. Ini merupakan actus reus yang jelas berupa pemalsuan kondisi pekerjaan. Lalu yang keempat, tindak adanya adendum kontrak dan denda keterlambatan, menunjukkan adanya kesengajaan mengabaikan aturan hukum kontrak demi meloloskan pembayaran. Lalu yang terakhir, yaitu kerugian negara yang sangat besar, yaitu 157,6 miliar. Ini bukan kerugian yang kecil, melainkan berdampak luas terhadap anggaran publik khususnya sektor pendidikan. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada analisis sebagai hakim tindak pidana korupsi. Yang B itu pidana pokok untuk penjara. Nah, dari kelompok kami itu saya menjatuhkan pidana 14 tahun penjara kepada LT karena perbuatan terdakwa itu terbukti dilakukan secara terencana, terlihat dari adanya pengaturan tender yang melibatkan hubungan keluarga atau nepotisme, serta rekayasa administratif berupa laporan pekerjaan fiktif 100%. Selain itu, kerugian negara yang sangat besar yakni 157,6 miliar di sektor pendidikan menunjukkan dampak serius bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, hukuman perlu diperberat karena tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas dan transparansi sistem pengadaan pemerintah. Next.
Untuk yang C ada pidana denda, saya menjatuhkan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan subsidiar pidana kurungan karena tindak pidana korupsi dalam proyek ini jelas bertujuan memperkaya diri atau kelompok. Oleh karena itu, denda yang tinggi diperlukan tidak hanya sebagai hukuman tambahan, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa kejahatan ekonomi tidak akan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Next. Nah, untuk yang D ada uang pengganti atau pemulihan kerugian negara. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sesuai jumlah kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, dalam perkara ini, pembayaran proyek tetap dilakukan meskipun pekerjaan tidak sesuai atau berarti negara benar-benar kehilangan uang. Untuk tanpa pengembalian, negara tetap dirugikan dan hukuman menjadi tidak lengkap. Jika tidak dibayarkan, harta akan disita dan juga dilelang, dan jika tidak mencukupi, terdakwa akan mendapatkan pidana tambahan. Next. Untuk yang terakhir, pencabutan hak politik. Saya menjatuhkan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah pidana selesai. Terdakwa terlibat dalam praktik yang mencederai integritas pejabat publik. Ada kerjasama dengan pejabat PPK atau KPA yang berarti sistem pemerintahan disalahgunakan. Perlu pembatasan agar pelaku tidak kembali ke posisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Fukarini Aziz dengan NIM 1110 dan Ahmad Najwanawi dengan NIM 133. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dana hibah UMKM oleh tokoh agama di Gresik. Next. Akar masalahnya pada awal terjadinya kasus korupsi ini sendiri adalah merupakan lemahnya verifikasi dan transparansi dalam proses pengajuan serta penyaluran dana hibah yang masih bersifat subjektif. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki pengaruh kuat untuk memosisikan diri sebagai makelar atau jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena sistem pengawasan hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif daripada validasi fisik di lapangan. Para pelaku dengan mudah dapat mengarahkan bantuan kepada kelompok yang bisa mereka kendali, merujuk rekanan sendiri dan manipulasi nilai barang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Next. Berikut adalah salah satu foto dan nama pelaku. Pelakunya di sini ada 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Janur Rosyid atau yang biasa dikenal sebagai Gus Rosyid, yaitu pengasuh Ponpes yang berperan sebagai koordinator penerima hibah. Kedua adalah Khairul atau biasa dikenal sebagai Gus Ato, tokoh pesantren yang turut mengarahkan kelompok UMKM dan memotong dana bantuan. Yang ketiga adalah Fajar atau pihak swasta atau rekan yang berperan menyediakan barang dengan spesifikasi rendah untuk menciptakan selisih keuntungan atau markup. Next. Identifikasi jenis tindak pidana. Tindakan pidana ini diidentifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, bukan merupakan sub ataupun gratifikasi murni. Perbuatan
inti atau actus reus yang dilakukan oleh Gus Rosi dan Gus Ato dan rekanannya adalah secara sadar melakukan pengadaan barang bantuan dengan spesifikasi dan kualitas yang jauh di bawah standar yang telah disepakati dalam proposal anggaran. Selain itu mereka juga melakukan manipulasi pada laporan pertanggungjawaban atau LPJ dengan mencatat mencatatkan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, sehingga terdapat selisih dana yang kemudian dinikmati secara pribadi oleh para pelaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ketentuan pasal yang relevan. Nah, dalam kasus ini, pasal yang paling tepat untuk menjerat perbuatan para terdakwa Pasal 18 UU Nomor 31 pada tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penggunaan pasal ini sangat relevan karena unsur melawan hukum bantuan tersebut terdapat kerugian negara yang nyata dari dana APBN dan tidak terserap sebagai mestinya. Nah, pasal ini memberikan standar hukuman minimal 4 tahun penjara yang sangat layak diterapkan mengingat dampak kerugiannya yang menyasar sektor ekonomi kerakyatan. Next slide. Nah, selanjutnya analisis kami jika menjadi hakim. Saya akan menerapkan hukuman tasyhir atau pewartaan atau mempermalukan koruptor di depan publik agar kehilangan reputasi sosialnya berdasarkan apa yang dianut atau agama apa yang dia percaya. Hukuman tasyhir merupakan hukuman yang sangat logis dalam Islam kecuali jika dia melakukan korupsi dianggap sebagai hirabah, merusak bumi atau keamanan publik. Nah, maka hukumannya terdapat hukuman mati. Kemudian saya akan memberikan denda kepada dia keuangan sebanyak 400 miliar dengan bunga 3% per tahun dan dia juga dilarang untuk berkampanye dalam hal politik apapun. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian sesi presentasi pada pagi hari ini dan selanjutnya akan untuk per individu silakan memberikan komentar di kolom komentar seperti yang sudah PJ berikan informasi tadi di dalam grup.
Baik, sekian sesi presentasi dari seluruh kelompok 1 dan kelompok 1 sampai kelompok 5 di kelas 2024I. Untuk tugas selanjutnya mungkin nunggu informasi dari Pak Iman dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri Zoom pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.